latar belakang mengapa renovasi ini dibuat adalah sebenarnya di awal muncul pertanyaan gimana sih caranya SAPPK Angkatan 2022 ini tuh mengabdi kepada masyarakat, tapi dengan caranya jadi berasal dari pertanyaan itu muncullah Reinovasi 2023 yang konsepnya sendiri merupakan placemaking, atau si konsep ini tuh merevitalisasi tempat atau lahan yang tidak digunakan ataupun digunakan, tapi kami revitalisasi menjadi lebih baik. Muncullah ide-ide besar dan juga ide-ide keren dari orang-orang TPB SAPPK Angkatan 2022 yang pada akhirnya menciptakan atau merealisasikan Reinovasi 2023. Jadi kami menyelenggarakannya di Taman Pasir. Nah, pemilihan Taman Pasir ini sudah melalui survei lapangan yang telah kami lakukan. Tujuan dari Reinovasi 2023 ini adalah yang pertama, berkontribusi dalam Reinovasi 2023 ini secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua adalah masyarakat sekitar Taman Pasir dapat mendapatkan manfaat dari dibangun atau direvitalisasinya Taman Pasir. Lalu yang kedua, masyarakat sekitar Taman Pasir dapat berkontribusi dengan cara melakukan revitalisasi juga secara lapangan di Taman Pasir. Ruang terbuka hijau ya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat. Di mana perlu saya sampaikan juga terkait ruang terbuka hijau itu atau lahan yang kosong di wilayah taman saya itu udah sangat jarang. Jadi salah satu adanya Taman Kaskade itu menjadi ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya renovasi ini yang masuk ke RW 15 Kelurahan Taman Sari menjadi awal untuk membangkitkan dari unsur-unsur yang lain. Kita harus benar-benar kolaborasi antara dunia pendidikan, swasta, unsur swadaya masyarakatnya pun harus tetap terjaga. Bisa berkolaborasi secara utuh bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ada di Taman SKD. Jadi dalam renovasi ini itu pastinya banyak kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak secara dana, tenaga, ataupun barang. Secara tenaga pastinya kami dari panitia itu sudah bergotong royong untuk melakukan renovasi ini, dan di samping itu juga dibantu oleh tukang-tukang dan juga masyarakat yang ada di sini. Untuk secara dana itu kami sangat amat didukung, terutama dari fakultas kami, yaitu dari SAPPK ITB, dari masa dan orang tua SAPPK 22, dan juga kami sempat membuka donasi umum yaitu di Kita Bisa. Lalu yang terakhir untuk secara barang itu kami sedang membuka donasi buku-buku untuk anak-anak yang nanti akan ditaruh di pondok yang sedang kami buat sekarang. Inovasi ini kami membuat dua fokus utama dari desain reinovasi kami. Yang pertama ada di bagian mini food court dan yang kedua ada di bagian taman. Di mana bagian mini food court ini bakal kami isi dengan bagian-bagian untuk orang-orang dapat berjualan sekaligus makan di tempat ini. Selain itu kami juga membuat bagian taman bermain anak yang diantaranya ada pondok main anak, ada stepping stone, batu, ada sandbox di mana anak-anak bisa main di dalam tanahnya pasirnya ini. Kemudian ada juga bagian di mana anak-anak bisa bermain duduk-dudukan di tamannya. Tantangan yang kami hadapi karena memang kami sebelumnya belum punya pengalaman yang banyak bekerja di proyek, maka yang saya rasakan sendiri itu banyak kendala di material, di mana kami belum tahu materialnya apa saja, butuh berapa banyak. Selain itu kami juga mungkin sempat mengalami beberapa kendala di komunikasi dengan pihak-pihak eksternal di luar masa SAPPK seperti dengan tukang, kemudian dengan stakeholder seperti lurah atau camat, kemudian dengan warga lokal. Itu sempat ada tantangan di komunikasinya. Ini
sangat relevan ya. Yang pertama adalah program ini melatih empati begitu ya, karena apa yang diusulkan itu merupakan program-program yang bersifat membantu komunitas atau masyarakat yang dekat dengan kampus ITB. Yang kedua, program ini juga melatih beberapa soft skill ya bagi mahasiswa, diantaranya soft skill organisasi, bagaimana melaksanakan suatu program, bagaimana membagi beberapa pekerjaan, leadership. Jadi program reinovasi ini menjadi jembatan begitu ya. Misalnya bagi yang akan memilih program studi arsitektur tentunya akan belajar banyak hal terkait desain, terkait konstruksi, terkait perencanaan biaya. Kemudian yang mahasiswa yang nantinya akan masuk ke perencanaan wilayah dan kota tentunya akan melihat permasalahan di lokasi reinovasi ini sebagai isu yang multidimensi begitu ya, bagaimana mereka mengadakan pendekatan dengan masyarakat sekitar terkait dengan adanya program ini, bagaimana mereka melakukan atau menimba masukan dari masyarakat sekitar gitu ya, untuk participatory design and planning. Harap bahwa reinovasi itu bisa memberikan pengalaman baru untuk semua yang terlibat, terutama untuk PTBS APPK 2, karena sebenarnya reinovasi itu kan program sosial kemasyarakatan yang APPK 2. Selanjutnya aku berharap bahwa apa yang telah dilakukan oleh reinovasi itu dapat berdampak secara kontinu untuk masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat di lingkungan Taman Bisni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raya Rahma Ramadhani. Di sini saya selaku Ketua Pelaksana Program Kerja Sosial Kemasyarakatan Reinovasi 2023. Nah, mungkin di pidato ini saya bakal sedikit menceritakan reinovasi ini tuh apa sih dan kenapa reinovasi ini tuh bisa diselenggarakan. Saya mengucapkan selamat ini kepada para mahasiswa yang sudah menyelesaikan proyeknya ya. Ini tentu merupakan sesuatu yang kami sendiri ya sangat berbangga hati gitu ya, melihat hasil yang sudah dicapai oleh mahasiswa. Jadi program ini sebenarnya adalah program pertama kali yang diinisiasi oleh anak-anak tahun pertama di SAPPK. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi sewaktu kami dengan program dari Akademi ini sangat terima kasih banyak ya, dan ternyata sangat mendukung. Dari pihak Akademi pun tidak ada egois gitu ya, jadi seolah-olah apa keinginan yang ada di sini itu impian lah katanya, impian di wilayah sini itu ternyata diwujudkan juga. Nah yang sekarang yang Akademi dengan bantuan dari teman-teman Akademi ini itu seolah semangat baru untuk mendorong juga gitu. Yang Bapak memang sudah punya tujuan untuk memagiankan kembali gerakan sungai. Jadi ini tuh sebenarnya bagus banget ya, terima kasih banget kakak-kakak mahasiswanya. Jadi si taman ini dulunya emang taman baca, tapi dibangun lagi jadi lebih bagus, lebih bersih, lebih rapi, dan pengennya sih kedepannya anak-anak makin betah, nggak cuma buat main tapi juga buat belajar taman baca. Dan itu sih paling menarik, jadi anak-anak yang bocah juga bisa ikutan, karena biasanya kakak-kakak yang gede aja yang di sini buat baca. Semoga tamannya bisa berfungsi secara maksimal dan lama.